Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Simak baik-baik ya. Tahukah kalian apa itu wudhu? Hayo, siapa yang wudhu berkali-kali tapi tidak tahu pengertiannya? Angkat tangan. Hahaha, yuk kita bahas tentang wudhu. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu pula. Kemudian orang yang sholat wajib berwudhu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudhu, maka batal sholatnya, karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud dan Tirmidzi. Teman-teman, hal ini menunjukkan pentingnya wudu sebelum melaksanakan sholat, karena apabila orang yang melaksanakan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tidak sah. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Di antaranya adalah 1. Ada fardu atau rukun wudu. 2. Sunnah wudu. 3. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Semua itu harus kita ketahui ya. Pertama, kita akan membacakan fardu atau rukun-rukun wudhu. Fardu atau rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat berwudhu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang kedua yakni membasuh wajah. Membasuh wajah adalah membasuh semua wajah dengan batasan basuhannya, yakni mulai dari tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, serta lebarnya yakni berbatasan antara ati-ati atau telinga kanan sampai telinga kiri. Bukan telinganya ya, tapi berbatasan antara telinga dengan wajah. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. Yang kelima yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya berurutan dari niat awal membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kulit kepala, membasuh kedua kaki. Itu yang namanya tertib atau berurutan. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada berapa ayo? Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ingat-ingat ya, basmalah dulu. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai bergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kalau tidak terbiasa bisa pilek ya kalau awal-awal itu. Yang keenam, yakni membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Nomor 8, yakni membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Yang ke-9 yakni mendahulukan anggota yang kanan. Nomor 10,
nyela-nyela jari, jemari, tangan, dan kaki. Nomor 11 adalah berdoa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ayo, siapa yang pernah batal wudhunya? Salah satunya suara itu. Apa ayo? Kentut. Oke, hal-hal yang membatalkan wudhu nomor 1 adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Misalnya buang air besar maupun buang air kecil atau keluar angin seperti tadi. Nomor 2 adalah hilang akal karena tidur, baik pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Nomor 3 adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Yang terakhir adalah menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Selanjutnya, yakni orang yang batal wudhu tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua adalah sholat. Orang yang tidak berwudhu maka tidak boleh sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Yang keempat, membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Nah, itu tadi adalah perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudhunya atau tidak mempunyai wudhu. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudhu. Begitu pula ketika kita menyentuh maupun akan membawa Al-Quran. Kalaupun kita hanya membaca saja tanpa menyentuh dan memegang maupun membawa, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah tata cara wudhu. Yang pertama, sebelum kita berwudhu, kita harus membersihkan dahulu najis yang berada di dalam tubuh kita maupun di tubuh kita. Tata cara berwudhu yang pertama adalah membersihkan kedua tangan, berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Jangan lupa dikeluarkan lagi. Yang keempat, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan serta telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga. Yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini kalian catat ya di buku tulis masing-masing. Saat ini tugasnya hanya menulis apa yang sudah Ibu Guru kasih tugas di video ini. Untuk selanjutnya ada tugas lagi tentang praktik wudhu ya. Tugas hari ini adalah yang pertama, sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, tuliskan lafaz niat wudhu. Yang ketiga, sebutkan rukun wudhu, dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak bisa mempause video ini atau bisa men-screenshot di HP-nya masing-masing untuk menulis tugas yang diberikan Ibu Guru pada hari ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berikut ini adalah tata cara berwudu dengan menggunakan air keran. Umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Di antara peraturannya, seorang yang akan menjalankan ibadah sholat harus membersihkan dirinya dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Tata cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Perintah melaksanakan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Keabsahan wudhu cukup menentukan sah dan tidaknya sholat. Rukun wudhu yang sudah maklum diketahui adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan tertib sesuai urutannya mulai dari yang pertama sampai paling akhir. Berikut ini adalah di antara adab berwudu dengan menggunakan keran. 1. Orang yang berwudu disunnahkan menghadap ke arah kiblat. 2. Wudu dilaksanakan di tempat yang airnya bisa mengalir lancar sehingga tidak menggenangi lokasi berwudu. 3. Usahakan cari tempat yang airnya tidak mudah menciprat ke tubuh dan lokasi sekitar. Demikian disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad dalam kitabnya Al-Lubab. 4. Apabila memungkinkan, wudu disunahkan dengan duduk. 5. Posisi keran di depan orang wudu bagian kiri. Menurut Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitab Al-Aham, memposisikan keran di sebelah kiri akan memudahkan orang yang berwudu bisa menjalankan sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Contohnya, ketika orang yang berwudu ingin membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, disunnahkan menggunakan tangan kiri. Maka, tangan kiri orang yang berwudu sudah dekat dengan keran. Begitu pula ketika menyela jari-jari kaki, orang yang berwudu dianjurkan menggunakan tangan kiri. Keran yang berada di sebelah kiri akan cukup memudahkan tangan kiri menyela jari kaki. 6. Membuka tuas keran secukupnya. Membuka tuas keran sesuai kebutuhan supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tusrif, jangan berlebihan. Qil, lalu ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, awafil wudhu israf. Wahai Rasulullah, apakah di dalam wudu juga ada istilah berlebih-lebihan? Kemudian Rasul bersabda, Qal, na'am, wa fi kulli syai'in israf, rawahul Hakim wa Ibnu Asakir. Iya, pada setiap hal bisa saja ada berlebih-lebihannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir.
Berlebihan atau israf dalam berwudu banyak yang disebabkan karena was-was, sebuah perasaan tidak nyaman dan ragu apakah airnya sudah merata ke semua anggota wudu atau belum. Orang was-was bisa membasuh anggota wudu sampai mengulang berulang kali sehingga menjadi poros air. Was-was bisa timbul akibat bisikan jenis syaitan tertentu yang mempunyai tugas mengganggu orang dalam menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lil wudu'i syaitanan yuqadu lahu walhan, fattaqu waswasal ma'." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, dan dari Abi Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam wudu ada satu syaitan yang dinamakan walhan, maka takutlah kalian terhadap was-was dalam menggunakan air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Membasuh bagian tangan dimulai dari siku. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama. Menurut Imam Romli, saat berwudu menggunakan keran, ketika membasuh kedua tangan sebaiknya mendahulukan bagian siku terlebih dahulu, kemudian diakhiri basuhannya sampai telapak tangan. Berbeda apabila seseorang berwudu dengan menggunakan gayung. Imam Romli berpendapat sebaiknya dimulai dari telapak tangan terlebih dahulu, kemudian diratakan sampai siku. 8. Mengusap sebagian kepala dengan mengambil air dari keran. 9. Membasuh kaki dimulai dari ujung jari. Saat membasuh kaki, bagi orang yang berwudu dengan menggunakan keran, sebaiknya dimulai dari ujung jari, kemudian diratakan hingga tumit dan anggota kaki yang lain. 10. Pastikan kesucian tuas keran. Jangan sampai menyentuh tuas keran dengan yang terkena najis. Jika tuas keran sampai tersentuh najis, tuas harus disucikan dengan cara dicuci tuasnya. Hal ini penting diperhatikan karena tuas yang najis dan tidak dicuci lalu tersentuh dengan tangan, kemudian sholat, bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Nah, sahabat muslim, demikian paparan singkat tentang tata cara wudhu dengan menggunakan keran. Usaha kita dalam menyempurnakan wudhu sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, wudhu merupakan kegiatan bersuci dari hadas kecil yang termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jika seseorang sudah melaksanakan wudhu dan belum batal wudhunya, maka wudhunya boleh digunakan beberapa kali sholat. Tetapi jika sudah batal wudhu, maka harus mengulangi wudhu agar bisa menjalankan sholat kembali. Setiap muslim wajib mengetahui secara rinci tentang perkara yang membatalkan wudhu dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan wudhu. Sahabat muslim hafidhakumullah, perkara yang dapat membatalkan wudhu menurut ulama fikih terbagi menjadi 4 hal. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Keluarnya sesuatu atau benda dari kemaluan atau keluar dari dubur. Sesuatu yang keluar baik berupa angin, benda cair maupun benda padat kecuali sperma, semuanya membatalkan wudhu. Sperma yang keluar secara alamiah tanpa disengaja tidak membatalkan wudhu, sebab sperma justru mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yaitu mandi. Perintah melaksanakan wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 6. Potongan ayat auja ahadum minkum minal ghaiti yang berarti atau kembali dari tempat buang air kakus menjelaskan ketika seseorang buang air kencing atau berak, maka wudhu yang telah dilakukan sebelumnya menjadi batal. 2. Hilang akal atau hilang kesadaran disebabkan tidur, mabuk, pingsan, dan lain sebagainya. Orang yang hilang akalnya baik karena sengaja atau tidak dapat membatalkan wudhu kecuali tidur dengan duduk yang menetap pada posisi duduknya di atas tanah atau di lantai. Orang yang tidur dengan menetap di tempat duduknya secara tepat, tidak miring ataupun terlentang, tidurnya tersebut tidak membatalkan wudhu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu tersebut bisa digambarkan apabila seseorang yang tidur dengan posisi duduk, posisi pantat duduk sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dibuat keluar angin kentut kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut, maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu. 3. Bersentuhan antara kulit pria dengan wanita yang sama-sama baligh, bukan mahram dan tanpa penghalang. Dalam ayat ke-6 surat Al-Ma'idah di atas disebutkan aula mastumun nisa'a yang bermakna atau saling bersentuhan dengan perempuan. Potongan ayat ini menunjukkan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Begitu pula menyentuh mayit, wudhunya orang yang menyentuh mayit menjadi batal. Namun mayit yang sudah disucikan tidak ikut batal karena ia tidak mendapatkan tuntutan syariat. Perlu diketahui, bersentuhan dengan mahram yang dimaksud sehingga tidak membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan orang yang haram dinikah menurut ketentuan syara. Sebab-sebab mahram diantaranya adalah A. Sebab nasab seperti ibu, adik perempuan, dan anak perempuan. B. Sebab persusuan, misal ibu yang pernah menyusui saudara perempuan satu susuan. C. Sebab musyawarah, semisal ibu mertua dan menantu. Adapun bersentuhan antar kulit tanpa menggunakan penghalang dengan istri dan sepupu masing-masing membatalkan wudhu. 4. Menyentuh kemaluan dan dubur manusia dengan telapak tangan maupun jari-jari. Menyentuh kemaluan atau batang zakar bagi laki-laki dan farji bagi perempuan, serta menyentuh lubang dubur manusia dapat membatalkan wudhu, baik yang disentuh adalah milik pribadi yang menyentuh atau milik orang lain, baik yang sudah dewasa atau masih anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Istilah menyentuh yang membatalkan wudhu di sini apabila sentuhan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam dan jari-jari bagian dalam. Jika menyentuh dengan menggunakan punggung telapak tangan, tidak membatalkan wudhu.
Cara mudah mengetahui telapak tangan bagian dalam atau luar cukup mudah, yakni dengan cara mempertemukan antara telapak tangan kanan dengan kiri sambil sedikit ditekan. Bagian yang tidak tampak mata dinamakan dalam, sedangkan bagian yang tampak dinamakan luar. Yang tidak tampak pada bagian ini jika menyentuh kemaluan atau dubur, baik disengaja atau tidak, bisa membatalkan wudhu. Nah, sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yang perlu kita ketahui bersama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, banyak sekali kesunahan dalam berwudu. Berikut ini adalah sebagian kesunahan dalam berwudu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama. 1. Membaca basmalah. Membaca basmalah secara khusus disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kesunahan membaca basmalah dilaksanakan sebelum memulai wudu. Apabila orang yang berwudu lupa membacanya di awal, basmalah tetap sunnah dibaca walaupun di tengah-tengah wudu berlangsung. 2. Membasuh kedua telapak tangan. Sebelum wudu, sunnah membasuh kedua tangan. Kesunahan ini jika orang yang berwudu tidak meyakini jika ada najis yang menempel di tangan. Apabila yakin terdapat najis di tangan, hukum membasuh tangan adalah wajib. 3. Bersiwak. Bersiwak sunnah menggunakan kayu arok, jenis kayu yang dipakai Rasulullah untuk bersiwak. Namun, apabila menggunakan benda kasar yang lain semisal sikat gigi, kain kasar, atau benda sejenis, hukumnya sah dan mendapatkan kesunahan bersiwak. 4. Berkumur. Berkumur sebanyak 3 kali juga disunahkan bagi orang yang berpuasa walaupun setelah masuk waktu zuhur di bulan Ramadan. Namun, orang yang berpuasa tidak diperkenankan terlalu keras dalam melakukan berkumur. 5. Menghisapkan air ke pangkal hidung. Setelah berkumur, sunnah menghisapkan air ke pangkal hidung, kemudian menyemburkan keluar kembali. Setelah itu, masukkan jari tangan kiri ke lubang hidung untuk mengeluarkan air atau kotoran yang tersisa di dalamnya. 6. Mengucapkan niat. Hukum mengucapkan niat melalui mulut adalah sunnah karena bisa membantu memudahkan niat dalam hati. Namun, apabila wudhu dilaksanakan di dalam toilet, hindarkan menyebut nama Allah melalui mulut. 7. Menyela jenggot yang tebal. Saat membasuh muka, bagi yang mempunyai jenggot tebal, sunnah menyela-nyela jenggot menggunakan tangan dengan dibasahi air yang baru. 8. Meletakkan usapan kepala. Ketika mengusap kepala, sunnah meratakan usapan ke seluruh kepala. Abdullah bin Zaid menceritakan sifat wudunya Nabi sebagai berikut. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Dhahaba bihima ila qafahu. Thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangan dan memaju mundurkan kedua tangannya. Beliau memulai dengan bagian depan kepalanya menuju ke tengkuk. Kemudian mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara praktis, cara mengusap seluruh kepala sebagai berikut. A. Membasahi kedua tangan dengan air yang mensucikan. B. Meletakkan kedua ibu jari di pelipis kanan dan kiri. C. Menempelkan kedua telunjuk dan menjalankan keduanya dari arah depan menuju bagian tengkuk belakang kepala. D. Menjalankan kembali kedua telunjuk ke arah depan jika rambutnya pendek untuk lebih meratakan basahan air di seluruh area kepala. 9. Menyela jari-jari tangan. Cara menyela jari tangan dimulai dari tangan kanan dengan disela tangan kiri dari belakang. Begitu pula sebaliknya, tangan kiri disela dengan jari tangan kanan dari arah belakang. 10. Mengusap telinga. Setelah mengusap kepala, sunnah mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam dengan air yang baru. Cara mengusapnya, ujung jari dimasukkan ke dalam telinga, ibu jari ditaruh di belakang bagian bawah telinga, ibu jari dijalankan naik ke atas, di saat bersamaan ujung jari telunjuk dijalankan sesuai lekukan dalam telinga. 11. Menyela-nyela jari kaki. Cara menyela jari kaki kanan dengan jari kelingking tangan kiri dari arah bawah telapak kaki. Begitu pula sebaliknya, jari kaki kiri disela dengan tangan kanan. 12. Mendahulukan anggota kanan, at-tayammun. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum."
Jika kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesunahan mendahulukan anggota bagian kanan dikhususkan pada anggota wudu yang kurang memungkinkan untuk dibasuh bersamaan. Adapun bagian yang mudah untuk dibasuh secara bersamaan seperti membasuh telapak tangan sebelum wudu, mengusap sebagian kepala, maka sunnah dilakukan bersamaan. 13. Mengulangi 3 kali dalam setiap kegiatan. At-tathlith. 14. Berkesinambungan al-muwalah. Berkesinambungan dalam wudu berarti membasuh atau mengusap wudu antara satu rukun dengan rukun berikutnya tidak jeda waktu yang lama. Ukuran jeda lama mengacu perkiraan basuhan yang pertama belum sampai kering pada cuaca normal, lalu sudah disambung dengan rukun berikutnya. Bagi orang yang daimul hadath atau hadas tidak berhenti seperti orang istihadhah dan sejenisnya, hukum muwalah adalah wajib. 15. Dimakruhkan wudu dengan telanjang. 16. Khusyuk dalam wudu. Kekhusyuan dalam wudu bisa berpengaruh terhadap kekhusyuan sholat seseorang. 17. Berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci, saleh. Doa ini dari hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Sahabat Muslim hafidhakumullah, demikianlah sebagian dari sunnah-sunnah wudu yang perlu kita lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.